Halo rekan-rekan warga ECR yang saya kasihi, berjumpa lagi bersama dengan saya William Jaya Pranata dalam program Sapa Warga ECR. Saat ini kita akan kembali mendiskusikan permasalahan seputar operasional di dalam lingkungan ECR. Nah, telah hadir bersama dengan saya Bapak Tommy Gunawan selaku bidang yang mengatur segala pengawasan dan operasional di lingkungan ECR kita. Mari kita mau menyapa bersama-sama Pak Tommy. Pak Tommy, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik kami, Pak. Senang sekali boleh menjumpai Bapak. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Tommy. Dan kita pada saat ini mungkin akan berbicara Pak perihal operasional daripada ECR ini. Dan kita mau coba mendiskusikannya. Baik Pak Tommy, saya ingin bertanya Pak perihal sistem perawatan daripada fasilitas bersama kita. Mungkin ini akan memberikan sebuah jawaban atau klarifikasi atas begitu banyak masalah yang mungkin sebentar kita akan diskusikan Pak Tommy. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana sebenarnya sistem perawatan daripada semua fasilitas bersama kita di ECR ini Pak? Baik. Jadi sistem perawatan kita yang kita lakukan di East Coast Resident ini Pak, kita mengacu kepada keselamatan yang utama, kemudian keamanan, kenyamanan, dan di mana sistem perawatan tersebut kita lakukan secara tertata, secara berkala, dan sesuai prosedur yang jelas. Berarti sebenarnya kita mempunyai sebuah patokan ya Pak Tommy ya. Nah, sesuai dengan penjelasan Bapak, dalam hal apa sajakah Pak bentuk dan lingkup perawatan yang mengacu kepada ketiga hal yang Bapak sampaikan tadi, yaitu bicara mengenai masalah keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Pak? Baik. Cukup menarik ketika kita membahas tiga hal tersebut, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Apa itu keselamatan? Jadi menurut kami semua, apa yang kita lakukan, keselamatan itu meliputi perbaikan gedung seperti fasad Pak atau tampaknya, kemudian maintenance lift atau elevator kita sering sebut, kemudian ada perbaikan atap gedung atau mungkin kalau yang di East Coast Resident itu adalah duct, dan ada pengecekan rutin sprinkler, kemudian ada emergency lamp. Semuanya itu kita bicara keamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada keamanan yang meliputi security action. Kita bicara gate barrier atau kalau orang bilang juga boom gate. Kemudian akses cut system, perbaikan dan penambahan CCTV dan penambahan APAR yang tepat guna. Kenapa saya tulis di situ tepat guna? Karena semua harus siap dan semua harus tepat. Kemudian ada yang ketiga kita sebut adalah kenyamanan Pak. Selain keselamatan yang utama keamanan, kemudian ada kenyamanan. Kenyamanan kita meliputi kebersihan koridor, perawatan rutin fasilitas bersama, perawatan rutin kolam renang dan sarana penunjang yang lainnya. Penambahan dan perawatan filter air itu pun juga termasuk di dalam kenyamanan warga. Begitu. Jadi ketika Bapak menyinggung hal ini sangat menarik. Tentunya teman-teman, bahwa kita melihat apa yang disampaikan di dalam hal pengelolaan dan perawatan daripada seluruh fasilitas bersama, kita tidak bisa mengerjakan semua hal secara serampangan, tetapi semuanya itu sesuai dengan apa yang Pak Tommy jelaskan, itu dibagi teman-teman, dibagi pada tiga pokok penting: keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, saya berharap kita tetap dalam jalur ini, kita akan bertanya lebih dalam lagi. Pak Tommy, kalau begitu, ketika kita berbicara mengenai perawatan yang seperti ini, berarti tidak sembarang kita bisa melakukan, apalagi dilakukan oleh semaunya kita. Apakah kita bisa mengatakan demikian, Pak? Saya setuju dengan statement Bapak tadi yang kita bicara tidak sembarang dilakukan dan tidak semaunya siapapun. Intinya dari perawatan apa yang kita lakukan semua itu harus terjadwal Pak. Tidak bisa saling tumpang tindih. Kemudian berkaitan, kita selalu bicara dengan kaitan dengan usia gedung. Tidak mungkin gedung baru kita sudah keluarkan biaya untuk pengecatan ulang contohnya.
Kemudian urutan urgensinya, kita tidak mungkin mendahulukan sesuatu yang tidak urgent di atas hal yang urgent. Apabila ada kerusakan yang tidak dapat diprediksi, itu menjadi salah satu yang harus kita jadwalkan juga. Itu salah satunya, Pak. Dan kadangkala seperti contohnya ada force majeure atau kejadian alam, itu pun juga harus kita utamakan. Utamanya kita kembali lagi terhadap keselamatan, itu yang terutama. Jadi fokus kami selalu selama ini adalah keselamatan adalah yang utama. Nah, kemudian perawatan tersebut tidak bisa ditambah dan dikurangi semaunya, misalkan oleh 1-2 orang. Misalkan saya sendiri atau Pak William sendiri, tidak bisa seperti itu, Pak. Semua intinya harus kembali terjadwal. Namun, lebih pada tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Jadi fokus perawatan itu apa sih, Pak? Kadang banyak orang bertanya kepada kita atau kepada saya sendiri. Fokus perawatan itu apa? Kita akan mengkaji apakah yang diminta, semisal Pak ya, kita akan kasih contoh. Masukan-masukan dari teman-teman warga ECR, apakah sudah sesuai dengan urutan prioritas dari keselamatan, keamanan, dan kenyamanan? Sebagai dasar atau pokoknya, itu lagi yang kita akan sampaikan, Pak. Begitu, Pak. Baik, jikalau begitu Pak Tommy, bagaimana kalau seandainya ada salah satu warga atau beberapa warga yang mengatasnamakan perwakilan warga secara mendadak menginginkan untuk dibuatkan sesuatu atau memiliki sebuah kebutuhan untuk memberikan perawatan untuk hal tertentu atau pengadaan hal-hal tertentu. Apakah itu termasuk ke dalam hal-hal yang kita harus lakukan ataukah tidak, Pak? Kami suka, Pak, dengan masukan-masukan semua warga. Jadi dari pengurus kami akan lebih senang sekali ketika ada warga yang memberikan saran, masukan yang membangun dan positif. Begitu ya, Pak ya. Tapi kalau tidak berkaitan, tapi kita kembali lagi, Pak. Jika tidak berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan kenyamanan, dan apakah tindakan atau yang mereka inginkan atau warga yang inginkan tersebut akan mengambil dana yang sudah kami plotting untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan tersebut, Pak, maka kita akan proses sesuai urutan terlebih dulu. Tidak mungkin, Pak, saya akan mendahulukan 1-2 orang ketika mereka berbicara, Pak, yang ini urgent meskipun saya kenal beliau. Oh, saya kenal si A. Tidak mungkin, Pak. Maka kita akan tetap prioritaskan pada yang utama keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Oke. Nah, intinya usulan yang baik dan membangun, maka kita akan evaluasi, kita kaji, dan kita pertimbangkan, Pak. Dengan tetap berpedoman utama, yang ini yang saya suka, Pak ya. Selalu saya sebutkan di mana-mana adalah yang utama adalah keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Begitu, Pak William. Jadi Pak, kalau begitu boleh nggak saya menyimpulkan bahwa di luar daripada 3 hal yang Bapak sampaikan ini, itu tidak termasuk ke dalam sistem perawatan, ataukah itu termasuk dalam sistem perawatan, tetapi harus mengikuti prosedur? Baik, saya jelaskan lagi. Intinya adalah kita laksanakan perawatan juga kudu tepat guna, Pak. Apa sih artinya tepat guna itu? Tepat itu artinya untuk semua kepentingan bersama-sama, dan berguna itu artinya bagi sebagian atau bahkan seluruh warga ECR. Jadi benar-benar tepat guna, Pak. Nah, kemudian jadi bukan untuk kepentingan 1-2 orang yang seperti tadi saya sampaikan, Pak. Jadi bukan hanya untuk kepentingan saya sendiri, Pak William sendiri, mungkin dari semua pengurus sendiri, yang mengatasnamakan warga apalagi. Jadi dari situ prioritas kami tetap sama, Pak. Keamanan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan untuk seluruh warga. Demikian, Pak William. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk penegasan dan klarifikasinya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengar penjelasan daripada Pak Tommy berkaitan dengan proses perawatan daripada seluruh infrastruktur fasilitas bersama di dalam lingkungan ECR. Nah, tetapi beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Yang pertama, bukan kita tidak boleh mengajukan permintaan atau apapun untuk perbaikan, perawatan atau apapun. Tapi hendaklah teman-teman memahami bahwa kita sebagai pengurus memiliki 3 hal yang penting, Pak, yaitu acuan kepada keselamatan, acuan kepada keamanan, dan acuan kepada kenyamanan. Selama itu adalah hal yang sesuai dengan ketiga hal itu, saya yakin bahwa kita akan melakukannya. Begitu ya Pak Tommy ya? Betul. Nah, tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa masalah
urgensi itu juga harus ditopang oleh masalah waktu atau durasi, juga harus ditopang oleh masalah prioritas, dan juga harus ditopang oleh masalah penjadwalan. Nah, tentunya kita tidak bisa melakukan segala sesuatu semau kita. Bahkan apa yang tadi Pak Tommy sampaikan juga mengindikasikan bahwa kami pun sebagai pengurus juga tidak bisa melakukan segala sesuatu semau kami. Nah, untuk itulah Pak Tommy, saya berterima kasih untuk penjelasan Bapak ini, dan biarlah nanti dalam kesempatan yang akan datang kita bisa membicarakan hal-hal lainnya, Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Sama-sama, Pak. Dan teman-teman sekalian, demikian episode kita kali ini, dan sampai berjumpa lagi bersama saya William Jayapanata dalam episode selanjutnya dari program Sapa Warga ECR. Jangan lupa like dan berikan subscribe kita. Nantikan edisi-edisi berikutnya. Terima kasih.